1230052, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro, yang mana konflik ini menjadi syarat mengikuti ujian tengah semester. Baik, saya mengambil kasus mengenai konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro. Sebelum saya menjelaskan bagaimana konflik ini terjadi, langkah baiknya kita mengetahui apa itu konflik lingkungan. Konflik lingkungan adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi akibat pemanfaatan, terus pengelolaan atau perebutan sumber daya alam dan lingkungan, yang mana konflik ini dapat melibatkan masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Terus ada pun mitigasi konflik lingkungan itu sendiri, yaitu upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan konflik lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Terus ada dalam teori konflik lingkungan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak terhadap sumber daya alam. Teori konflik ini memandang bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan atau modal sering lebih dominan, sehingga memicu ketidakadilan dan perlawanan dari masyarakat merasa dirugikan. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana sih konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro ini. Konflik pembangunan PLTA ini terjadi karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi. Masyarakat menilai proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan, mengganggu aliran sungai, serta berdampak pada lahan pertanian dan wilayah adat warga sekitar. Selanjutnya, konflik ini mulai ramai terjadi sejak proses pembangunan dan pembebasan lahan berlangsung sekitar tahun 2023 sampai 2024. Beberapa warga melakukan penolakan dan meminta agar proyek ditinjau kembali sampai ada kejelasan mengenai dampak lingkungan dan penyelesaian hak tanah masyarakat tersebut. Terus dalam konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro ini di Kabupaten Kerinci, terdapat beberapa aturan yang berkaitan seperti aturan Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur bahwa setiap proyek pembangunan harus memperhatikan dampak lingkungan yang memiliki AMDAL. Terus yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang mana tentang ketenaga listrikan, mengatur pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi energi listrik. Terus pengaturan mengenai AMDAL dan izin lingkungan. Sebelum proyek berjalan, perusahaan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan memperoleh izin dari pemerintah. Yang terakhir ada aturan tentang hak tanah dan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah sebenarnya sudah berperan dalam kasus ini, yaitu sebagai pemberi izin proyek, pengawasan pembangunan, dan mediator antara perusahaan dengan masyarakat. Namun, sebagian masyarakat itu sendiri menilai peran pemerintah masih belum maksimal, terutama dalam menyelesaikan masalah lahan, mendengarkan aspirasi warga, dan mengawasi dampak lingkungan yang timbul oleh pembangunan PLTA tersebut. Selanjutnya, pemerintah sebenarnya sudah berperan dalam kasus ini, yaitu sebagai pemberi izin proyek, pengawasan pembangunan, dan mediator antara perusahaan dengan masyarakat. Namun, sebagian masyarakat itu sendiri menilai peran pemerintah masih belum maksimal,
terutama dalam menyelesaikan masalah lahan, mendengarkan aspirasi warga, dan mengawasi dampak lingkungan yang timbul oleh pembangunan PLTA tersebut. Selanjutnya ada dampak-dampak mengenai kasus tersebut, yang mana pertama ada dampak-dampak mengenai kasus tersebut. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu munculnya perbedaan pendapat antara warga yang mendukung dan menolak pembangunan PLTA tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga khawatir terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan adat maupun lahan pertanian. Terus selanjutnya ada dampak ekonomi, yang mana sebagian warga merasa mata pencarian mereka itu terancam karena lahan pertanian dan sumber air dapat terganggu. Namun di sisi lain, proyek ini juga dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pasokan listrik di daerah tersebut. Terus yang terakhir ada dampak politik, yang mana dampak politik ini terlihat dari adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar lebih tegas dan dalam melindungi hak warga dan lingkungan. Terus dalam konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan tokoh adat. Terus selanjutnya pihak pemerintah terdiri dari pemerintah daerah dan instansi lingkungan hidup. Perannya yaitu memberikan izin membangun, mengawasi pelaksanaan proyek, serta menjadi mediator antara masyarakat dan perusahaan agar konflik dapat diselesaikan. Terus dari pihak masyarakat, warga desa yang berdampak langsung oleh pembangunan PLTA, peran masyarakat itu menyampaikan aspirasi, melakukan penolakan atau dukungan terhadap proyek, serta mempertahankan hak atas lahan dan lingkungan tempat mereka tinggal. Adapun pihak perusahaan, yaitu PT Kerinci Merangin Hidro sebagai pelaksana proyek PLTA ini, perannya yang mana membangun pembangkit listrik, melakukan pembebasan lahan, terus menjalankan program pembangunan, serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial yang muncul. Selain itu, terdapat juga tokoh adat dan masyarakat yang berperan membantu menyampaikan pendapat warga, menjaga kepentingan masyarakat adat, dan menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya ada solusi untuk mengurangi konflik ini, yang mana dapat dilakukan melalui pendekatan mediasi, kebijakan pemerintah, dan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan mediasi ini dilakukan dengan mempertemukan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan tokoh adat untuk berdialog secara terbuka agar setiap masalah dapat dibahas bersama dan dicari solusi yang adil. Selanjutnya itu pendekatan kebijakan dilakukan dengan perkuat pengawasan pemerintah terhadap AMDAL, pembebasan lahan, serta memastikan hak masyarakat terlindung sesuai aturan yang berlaku. Terus pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengawasi dampak lingkungan dari pembangunan PLTA ini. Sedangkan pendekatan masyarakat dilakukan dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi mengenai dampak dan manfaat proyek perusahaan. Terus perlu memberikan kompensasi yang adil dan program pemberdayaan masyarakat agar hubungan dengan warga menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, konflik dapat dikurangi sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari kasus konflik tersebut, yang mana bahwa pembangunan proyek besar dapat menimbulkan konflik lingkungan dan sosial apabila tidak melibatkan masyarakat secara maksimal, serta kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan hak masyarakat.
Konflik ini melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Terus pesan utama dari kasus ini adalah bahwa pembangunan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Terus komunikasi keterbukaan serta kerjasama antara semua pihak sangat penting agar konflik dapat diminimalkan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekian video singkat saya mengenai konflik pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.